Shalom saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Henry Simamora dalam kuliah auditing. Pada kuliah kali ini kita akan memasuki bab 4 bagian yang ke-6. Bab 4 bagian yang ke-6 ini merupakan kelanjutan dari kuliah kita sebelumnya bab 4 bagian yang ke-5. Pada kuliah bab 4 bagian yang ke-6, kita akan lebih banyak membahas tentang kertas kerja audit atau audit working paper. Dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang apa itu kertas kerja, fungsi kertas kerja audit, lalu isi dan organisasi kertas kerja audit, format kertas kerja audit, lalu tautan kertas kerja audit dengan standar auditing, dan pada bagian akhir dari perkuliahan kita ini akan diulas tentang bagaimana menyangkut kepemilikan dan retensi kertas kerja audit. Baiklah, kita mulai saja perkuliahan kita, bab 4 bagian yang ke-6. Selamat mengikuti. Kertas kerja audit. Standar ketiga dari standar pekerjaan lapangan menuntut auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang kompeten. Auditor harus mengumpulkan bukti serta mendokumentasikan proses pengumpulan bukti tadi. Dokumentasi dilakukan dengan membuat kertas kerja atau working paper WP, Standar Auditing Seksi 339 PSA nomor 15 menyangkut kertas kerja, mengharuskan auditor menyusun dan menyimpan kertas kerja untuk menguatkan laporan auditor. Kertas kerja menjadi mata rantai yang menautkan catatan akuntansi klien dengan laporan auditor. Kertas kerja tahun sebelumnya berfungsi sebagai fondasi bagi perencanaan audit tahun berjalan. Kertas kerja tersebut memuat hal-hal yang berhubungan dengan tahun berjalan, seperti informasi mengenai kendali internal klien pada tahun lalu, banyaknya waktu yang dicurahkan di bidang audit tertentu, masalah yang dihadapi, dan usulan penyesuaian audit atau audit adjustment. Kertas kerja tahun lalu merangkum pemeriksaan dokumen dan catatan yang menuntun staf audit dalam menjalankan pekerjaan mereka. Tujuan kertas kerja, baik elektronik maupun manual, adalah sama terlepas dari siapapun auditornya. Sungguh pun demikian, aspek mekanis kertas kerja seperti arsip, format, dan penataannya memang kadangkala berbeda. Kertas kerja dengan karakteristik tertentu adalah lumrah bagi semua perikatan audit. Penataan dan muatan kertas kerja harus dirancang untuk memenuhi situasi perikatan tertentu. Fungsi kertas kerja. Kertas kerja audit menolong auditor dengan: pertama, menyediakan instrumen perikatan dan pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan audit. Yang kedua, membantu auditor senior, manajer, dan rekan kantor akuntan publik dalam menyelia dan menelaah pekerjaan-pekerjaan audit. Yang ketiga, memberikan penguatan bagi laporan auditor. Yang keempat, mendokumentasikan ketaatan auditor terhadap standar auditing yang berlaku umum yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan. Dan yang kelima, menolong perencanaan dan pelaksanaan audit klien pada masa yang akan datang. Di samping itu, kertas kerja juga mengarsip informasi yang berfaedah dalam memberikan jasa profesional tambahan seperti penyusunan laporan pajak, pembuatan rekomendasi bagi pemantapan kendali internal, dan penyediaan jasa konsultasi.
Penugasan dan pengkoordinasian pekerjaan audit. Sebagian besar audit merupakan upaya bersama. Beberapa auditor biasanya terlibat dalam setiap perikatan audit. Pekerjaan-pekerjaan auditor yang berbeda tersebut dikoordinasikan melalui kertas kerja audit. Pekerjaan dapat didelegasikan dengan mudah melalui penyerahan kepada asisten-asisten yang berbeda tanggung jawab atas penyelesaian kertas kerja yang berlainan. Auditor senior mungkin mengisi kepala-kepala kolom pada kertas kerja dan memasukkan 1 atau 2 sampel transaksi, dan selanjutnya meminta asisten untuk merampungkan kertas kerja. Dengan cara ini, auditor senior mampu memulai dan menyelia pekerjaan beberapa asisten secara serentak. Kadangkala tidaklah mungkin untuk sekaligus merampungkan semua pekerjaan audit terhadap sebuah akun. Contohnya, saldo kas mungkin dihitung pada tanggal neraca, padahal konfirmasi saldo bank mungkin saja belum diterima sampai seminggu atau 2 minggu kemudian. Seiring dengan tuntasnya verifikasi saldo kas klien, kertas kerja diarsipkan untuk diperluas atau dimutakhirkan manakala diperoleh informasi tambahan. Catatan bukti. Fungsi utama kertas kerja audit adalah sebagai catatan bukti auditor, yang berarti sebagai landasan untuk menguatkan laporan auditor. Kertas kerja menunjukkan neraca saldo, daftar, program, konfirmasi, analisis schedule, dan dokumentasi lainnya dari auditor. Kertas kerja menjadi bukti utama bahwa auditor telah menyelenggarakan auditing menurut standar-standar auditing yang berlaku umum atau SABU, termasuk standar pekerjaan lapangan, dan menarik kesimpulan yang benar. Oleh karena itu, kertas kerja harus mendokumentasikan perencanaan yang memadai dan supervisi yang benar terhadap asisten, yakni standar pertama pekerjaan lapangan, pemahaman yang cukup terhadap kendali internal, yang ini standar kedua, dan pengumpulan bahan bukti kompeten yang memadai untuk berfungsi sebagai tumpuan pendapat audit, yang merupakan standar ketiga. Perencanaan. Kertas kerja juga memampukan auditor untuk merencanakan audit secara benar, sebagaimana diwajibkan oleh standar pekerjaan lapangan yang pertama. Selama berlangsungnya audit, auditor harus menetapkan prosedur-prosedur mana yang harus dilakukan dan sudah dilakukan, menilai keadaan atau status audit saat ini, dan mencatat masalah yang perlu dipecahkan sebelum audit dirampungkan. Kertas kerja memfasilitasi perencanaan dan mendokumentasikan bahwa perencanaan audit sudah dijalankan dengan baik. Kertas kerja meliputi informasi perencanaan yang beraneka rupa, seperti informasi deskriptif mengenai kendali internal, anggaran waktu untuk masing-masing audit, program audit, dan hasil audit tahun sebelumnya. Telaah atau review. Standar pertama dari standar pekerjaan lapangan juga mewajibkan supervisi yang benar terhadap auditor asisten. Aspek penting kepenyelidikan adalah telah pekerjaan auditor asisten oleh auditor yang jenjangnya lebih tinggi. Setiap anggota tim audit membuat kertas kerja. Sekiranya auditor senior menemukan adanya kekurangan atau kelemahan dalam pekerjaan asisten, dia akan menulis nota telaah pada asisten tadi yang menjelaskan bagaimana kertas kerja harus direvisi.
Begitu auditor senior puas dengan kertas kerja tadi, kertas kerja itu akan diserahkan kepada manajer yang akan melakukan telah serupa. Seandainya manajer melemparkan pertanyaan tentang sesuatu atau menemukan masalah, kertas kerja tadi akan dikembalikan kepada staf audit dengan nota telaah manajer. Setelah manajer merasa puas bahwa dokumen kertas kerja dan pekerjaan audit sudah lengkap, kertas kerja ditelaah lagi oleh seseorang atau beberapa orang rekan audit atau rekan kantor akuntan publik. Proses tahapan telaah yang berurutan ini membantu memastikan bahwa pekerjaan staf audit telah ditelaah dan diselia secara cermat. Isi dan organisasi kertas kerja. Rincian kertas kerja audit biasanya berbeda-beda di antara para auditor dan kantor akuntan publik. Sekalipun demikian, kertas kerja mempunyai beberapa karakteristik bersama dan biasanya dikategorikan ke dalam dua jenis arsip, yakni arsip permanen dan arsip kini. Arsip permanen. Arsip permanen atau permanent file berisi informasi yang selalu relevan bagi auditor untuk melakukan perikatan audit berulang-ulang terhadap klien audit. Contoh, salinan perjanjian pinjaman jangka panjang yang mencantumkan klausul pinjaman kontingen adalah relevan bagi audit di masa yang akan datang maupun bagi audit yang sedang berlangsung. Dan informasi tersebut dimasukkan dalam arsip permanen. Muatan arsip permanen ditelaah dan dimutakhirkan selama pelaksanaan audit tahunan. Arsip permanen mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, untuk menyingkarkan ingatan auditor perihal unsur-unsur yang dapat diterapkan selama beberapa periode. Yang kedua, untuk menyediakan rangkuman cepat ihwal kebijakan dan organisasi klien kepada anggota staf baru. Yang ketiga, untuk menyimpan kertas kerja mengenai unsur-unsur yang memperlihatkan sedikit atau tidak ada perubahan. Dengan demikian, menghilangkan keharusan mempersiapkan unsur-unsur tadi setiap tahunnya. Banyak informasi yang terkandung di dalam arsip permanen dikumpulkan selama audit yang pertama dari catatan klien. Arsip permanen biasanya meliputi ekstrak atau salinan dokumen penting perusahaan seperti akta pendirian perusahaan, anggaran dasar, perjanjian obligasi, kontrak sewa guna usaha, opsi saham, program pensiun, dan lain-lain. Dokumen tadi penting bagi auditor sepanjang masa pengaruh atau berlakunya dokumen tersebut. Analisis dari tahun-tahun sebelumnya terhadap akun yang senantiasa penting bagi auditor. Analisis tersebut meliputi akun-akun utang jangka panjang, ekuitas pemegang saham, muhibah atau goodwill, dan aset tetap. Dengan memasukkan informasi ini ke dalam arsip permanen, akan memampukan auditor memusatkan analisisnya hanya pada perubahan saldo tahun berjalan, seraya mempertahankan hasil audit tahun sebelumnya dalam format yang dapat diakses untuk keperluan telaah atau review. Informasi yang terkait dengan pemahaman kendali internal dan penaksiran risiko kendali. Hal ini mencakup bagian organisasi, bagian arus, kuesioner, dan informasi kendali internal lainnya, termasuk penyampaian seputar kendali dan kelemahan dalam sistem. Yang terakhir, hasil prosedur analitis dari audit tahun-tahun sebelumnya. Hasil tadi meliputi rasio dan persentase yang dihitung oleh auditor
dan jumlah saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Informasi tadi bermanfaat dalam menolong auditor untuk memutuskan apakah terjadi perubahan yang tidak lazim dalam saldo akun tahun berjalan yang perlu diselidiki secara lebih ekstensif. Arsip ini, laporan auditor untuk tahun tertentu didukung oleh kertas kerja yang termuat di dalam arsip kini atau current file. Meskipun auditor hanya mempunyai satu arsip permanen tentang klien, namun arsip kini akan selalu ada pada setiap tahun audit klien itu. Setiap kertas kerja di dalam arsip kini dibubuhi nomor indeks dan informasi terhubung satu sama lain melalui sebuah sistem acuan silang. Dengan cara ini, penelaah atau reviewer dapat menelusuri balik angka-angka di neraca saldo kerja ke kertas kerja pendukung. Gambar 429 mengilustrasikan sistem acuan silang dan penataan arsip kini. Arsip kini merangkum bermacam-macam informasi yang sering dipilah ke dalam berkas-berkas terpisah. Kertas kerja di dalam arsip kini meliputi program audit, neraca saldo, skedul utama, dan skedul rinci. Kita lihat gambar 429 memperagakan penataan arsip ini. Pada kotak pertama kita lihat laporan keuangan, ada rekening kas dengan saldo 3840.960. Nama kas atau rekening kas ini beserta saldonya diambilkan dari neraca saldo atau trial balance. Pada kotak ini kita lihat neraca saldo yang berisi salah satunya akun kas yang nilainya 3.840.960. Huruf A di sini merupakan acuan silang dari skedul utama. Pada skedul utama kita lihat ini skedul utama ada kas dan ini merupakan acuan silangnya yang dipakai ke neraca saldo. Sedangkan acuan silang dari kertas kerja WP atau working paper adalah yang ini, yang berada pada skedul utama atau lead schedule. Skedul utama yang secara spesifik untuk kas. Kas kecil 20.000, kas di bank yang terdiri atas kas umum dan kas gaji, dan seterusnya. Ini adalah nomornya, nomor acuan, huruf acuan, maaf. Dari huruf acuan ini, huruf A dipilah lagi menjadi A1, A2, dan seterusnya. Yang ini, A1, A2, A3. Sedangkan lembar-lembar ini, lembar A1, lembar A2, dan seterusnya, ini merupakan lembar penghitungan kas, konfirmasi, dan rekonsiliasi. Ya. Contoh ini adalah contoh skedul utama piutang usaha. Yang ini kas, yang ini piutang usaha. Nah, selain skedul kas dan skedul piutang usaha, skedul-skedul yang lain dapat terdiri atas skedul utama persediaan, skedul utama aset lain atau lead schedule kewajiban, lead schedule ekuitas pemilik, dan lead schedule utama pendapatan, serta lead schedule utama beban. Jadi ini adalah bentuk penataan informasi arsip kini. Program audit permulaan atau initial audit program menunjukkan daftar rinci
semua prosedur audit yang akan dilakukan selama perikatan audit. Auditor membuat program audit awal dalam tahap perencanaan dan memodifikasinya manakala dibutuhkan ketika melakukan penugasan. Pada setiap prosedur audit yang dijalankan, auditor membubuhkan paragraf atau tanda tangan di setiap tahap itu untuk menunjukkan bahwa tahap tadi sudah dikerjakan. Program audit akan dibahas secara lebih rinci lagi pada bab 6 yang membahas topik perencanaan perikatan audit. Informasi umum. Beberapa kertas kerja menyertakan informasi periodik ini yang sifatnya umum ketimbang dirancang untuk menopang angka laporan keuangan tertentu. Informasi umum tadi meliputi unsur-unsur seperti maklumat perencanaan audit, salinan rapat Dewan Direksi, salinan perjanjian atau abstrak kontrak yang tidak dimasukkan dalam arsip permanen, catatan diskusi dengan klien, komentar telaah kertas kerja, dan kesimpulan umum. Neraca saldo. Karena basis penyusunan laporan keuangan adalah buku besar, angka-angka yang tertera di dalam catatan tersebut merupakan titik fokus audit. Neraca saldo kerja atau lembar kerja neraca saldo merupakan daftar semua akun dan saldo buku besar. Neraca saldo kerja atau working trial balance menghubungkan angka-angka di laporan keuangan dengan kertas kerja audit. Tentu saja auditor mengaudit laporan keuangan yang tersusun dari akun-akun di buku besar. Pada saat melakukan audit, biasanya auditor sesegera mungkin meminta neraca saldo dari klien. Gambar 430 memperagakan ilustrasi neraca saldo kerja. Klien galibnya menyerahkan neraca saldo kepada auditor. Sebelum menerima neraca saldo itu untuk kertas kerjanya, auditor harus membandingkan angka-angka di neraca saldo itu dengan buku besar dengan tujuan menentukan bahwa neraca saldo disusun secara akurat. Gambar 430 memperagakan neraca saldo kerja atau working trial balance. Pada bagian atasnya atau kepalanya kita lihat judul laporan atau judul neraca saldo PT Mega Pratama, neraca saldo secara spesifik untuk neraca, karena neraca saldo juga bisa untuk laporan laba rugi. Ini adalah tahun atau tanggal neraca saldonya 31 Desember 2000 X2. Pada kotak sebelah kanan merupakan kotak untuk nama yang membuat neraca saldonya, nama auditor, tanggal penyusunan neraca saldonya, yang melakukan pemeriksaan supervisor terhadap auditor yang menyusun neraca saldo, serta kapan dilakukan supervisi atau pengawasan terhadap penyusunan neraca saldo. Pada baris sebelah kiri kita lihat pos-pos aset atau aktiva dan kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Pada kolom pertama ini kita lihat buku besar pada 31 Desember 2001. Jadi tahun yang lalu, sebagai perbandingannya, ini yang sudah diaudit angka-angkanya. Sedangkan yang dilakukan auditing sekarang adalah 31 Desember 2000 X2 tanpa audit, atau saldo-saldo pos-pos aktiva sebelum dilakukan pengauditan, yang ini angkanya berasal dari klien. Sedangkan pada kolom berikutnya adalah kolom penyesuaian atau adjustment
yang dilakukan oleh auditor setelah diadakan audit. Ini kolom penyesuaian, kolom adjustment. Sedangkan ini adalah kolom reklasifikasi terhadap pos-pos sekiranya memang ada. Kalau kita lihat di sini untuk pos-pos aset tidak ada reklasifikasi, sedangkan untuk pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham ada reklasifikasi. Sedangkan pada kolom berikutnya adalah laporan keuangan auditan 31 Desember 2000X2. Laporan keuangan auditan ini adalah laporan keuangan tanpa audit setelah dilakukan penyesuaian dan laporan keuangan auditan setelah mempertimbangkan penyesuaian. Dalam contoh ini kita lihat pada baris kas, laporan keuangan atau saldo kas tanpa audit adalah 258.504.000, sedangkan penyesuaiannya adalah 1.263.000. Dengan mempertimbangkan penyesuaian ini, maka laporan keuangan auditan untuk kas adalah 260.067.000. Sedangkan pada kolom yang terakhir ini adalah kolom referensi. Ini referensi WP, kertas kerja atau working paper. Kita lihat di bawahnya adalah pos persediaan dan seterusnya, pos piutang usaha, aset lancar total, aset tetap, dan seterusnya. Pada kolom ini kita lihat kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Yang lebih jauh dapat dirinci ke utang wesel atau jangka pendek, utang usaha, beban terutang, dan seterusnya. Pada kolom ini adalah kolom sebelum atau kolom angka auditan pada tahun lalu, pada tahun 2001, 31 Desember. Yang ini tanpa diaudit, yang ini kolom penyesuaian sama seperti yang di atas. Sedangkan ini laporan keuangan auditan untuk kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Kalau kita lihat di sini untuk kolom untuk pos utang wesel terjadi reklasifikasi. Reklasifikasinya sebesar 150 juta. Angka pada tahun sebelum diaudit, pada tahun 2002 sebelum diaudit adalah 180 juta. Setelah dilakukan reklasifikasi di plus, ditambahkan menjadi 330 juta. Jadi demikian seterusnya, ini adalah contoh untuk neraca saldo kerja yang disusun oleh auditor. Schedule utama neraca saldo kerja meliputi berbagai akun buku besar. Akun-akun sering dikelompokkan ke dalam kategori-kategori utama di laporan keuangan. Pada umumnya, laporan keuangan tidaklah menyajikan setiap akun buku besar. Sebagai contoh, klien barangkali memiliki beberapa rekening bank yang setiap rekening mempunyai akun buku besar yang terpisah. Namun jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai akun kas biasanya jumlah dari satu saldo kas rekonsiliasian semua rekening bank klien ditambah akun kas kecil atau petty cash, dan 3 ditambah setara kas. Schedule utama atau lead schedule merinci setiap akun yang terbentuk dalam kategori akun buku besar di laporan keuangan.
Schedule utama terutama untuk perikatan besar menjembatani kesenjangan antara neraca saldo kerja dengan buku besar dengan cara mendaftar semua akun buku besar yang dilaporkan sebagai sebuah akun di laporan keuangan. Contoh schedule utama kas diperlihatkan pada gambar 431. Gambar 431 memperagakan schedule utama kas. Kita lihat di sini kepala judulnya adalah PT Mega Pratama, schedule utama kas, tanggal 31 Desember 3000X2, ada working paper referensi atau referensi buku besar, huruf A, disusun oleh auditor penyusunnya, tanggal dilakukan penyusunan lead schedule, yang melakukan supervisi terhadap penyusunan lead schedule, dan tanggal dilakukan supervisi. Pada kolom pertama kita lihat referensi kertas kerja atau working paper, huruf A1, A2, dan seterusnya, pos-posnya pada laporan keuangan atau pos-pos di buku besar, saldo sebelum dilakukan audit, penyesuaian, serta kolom saldo setelah dilakukan audit. Pada baris pertama A1 kas kecil, saldo sebelum diaudit 15 juta, tidak ada penyesuaian, saldonya tetap 15 juta. Untuk Bank Mega, referensi kertas kerjanya A2, saldo belum diaudit 183.804.000, ada penyesuaian sebesar 1.263.000. Saldo setelah dilakukan penyesuaian adalah 185.067.000. Demikian seterusnya. Pada baris terakhir kita lihat total 260.067.000, sedangkan saldo sebelum diauditnya adalah 258.804.000, sedangkan penyesuaiannya totalnya adalah 1.263.000. Jadi ini adalah contoh schedule utama kas yang disusun oleh auditor untuk PT Mega Pratama. Schedule pendukung, schedule rinci atau detail schedule, yang sering juga disebut schedule pendukung atau supporting schedule, merupakan kertas kerja yang menunjang semua pekerjaan yang dilaksanakan dan kesimpulan yang dicapai untuk angka-angka yang dimasukkan dalam schedule utang. Ilustrasi schedule pendukung dilukiskan pada gambar 432. Gambar 432 memperagakan schedule pendukung. Secara spesifik dalam gambar 432 menyajikan rekonsiliasi bank untuk Bank Mega dari PT Mega Pratama. Jadi Bank Mega ini merupakan bank korespondensi PT Mega Pratama, sedangkan Mega Pratama sendiri merupakan klien audit. Ini merupakan kepala schedule pendukung. Ini disusun oleh auditor yang menyusunnya, tanggal dibuat, schedule pendukung, serta oleh supervisor yang memeriksanya, serta tanggal dilakukan supervisi. Secara spesifik ini menunjukkan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dilakukan untuk menyamakan saldo antara saldo per bank yang biasanya tertera dalam rekening koran dengan saldo menurut buku besar perusahaan atau catatan akuntansi perusahaan. Kalau kita lihat di sini, saldo menurut buku besar perusahaan adalah 183.804.000, sedangkan saldo menurut bank
yang tertera di rekening koran adalah 188.297.820. Perbedaan ini biasanya ditimbulkan karena ada unsur-unsur yang sudah dicatat oleh bank, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Demikian juga ada unsur-unsur yang sudah dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bank. Kalau kita lihat di sini saldo menurut bank ditambahkan dengan setoran dalam perjalanan, dikurangi dengan cek-cek yang beredar. Daftar ceknya bisa kita lihat di sini. Sedangkan tanda-tanda ini adalah tanda-tanda pengecekan yang dilakukan oleh auditor. Penjelasannya dapat kita lihat di sini, tanda contrengan, cocok dengan konfirmasi bank. Ini tindakan yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan tanda yang kedua, ditelusuri ke rekening koran bulan Januari. Begitu juga dengan tanda yang berikutnya. Sedangkan AJP di sini berarti ayat jurnal penyesuaian. Sedangkan untuk laporan menurut buku besar perusahaan, penyesuaian yang dilakukan adalah penagihan oleh bank, biaya bank bulan Desember, serta mengoreksi kekeliruan pada cek nomor 222. Ketika semua unsur-unsur yang membedakan ini sudah dimasukkan dan sudah diperhitungkan, maka pada akhirnya kita lihat bahwa saldo menurut rekening koran bank sebesar 185.067.000 adalah akhirnya sama dengan saldo menurut buku besar perusahaan, yakni 185.067.000. Skedul pendukung harus menguatkan skedul utama dalam sebuah pos laporan keuangan. Sebaliknya, skedul utama mestilah berhubungan dengan laporan keuangan yang sedang diaudit. Contoh, auditor dapat membuat skedul rinci yang menganalisis semua penambahan kepada akun aset tertentu dari mobil dinas. Skedul rinci tadi akan mendukung atau menguatkan skedul utama aset tetap. Skedul rinci memperlihatkan beraneka format yang meliputi analisis, skedul analisis atau analysis schedule, memeriksa aktivitas dalam sebuah akun. Kertas kerja sering meliputi analisis akun-akun seperti aset tetap, utang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham. Perubahan akun tersebut signifikan bagi aktivitas klien. Skedul analisis mengambil saldo awal untuk tahun berjalan, seperti yang ditampilkan pada audit tahun sebelumnya, dan kemudian analisis ini mendukung kenaikan ataupun penurunan akun. Prosedur itu menghasilkan dukungan bagi saldo akhir. Sebagai misal, ketika memeriksa akun aset tetap mobil dinas, auditor dapat menyusun skedul analisis dengan tujuan memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pelepasan dengan bukti pendukung dan menghitung saldo akhir akun mobil dinas. Skedul analisis biasanya dibuat untuk akun-akun neraca yang mempunyai sangat sedikit aktivitas mutasi seperti utang jangka panjang selama tahun berjalan. Yang kedua adalah daftar. Skedul daftar atau listing schedule merupakan daftar sederhana semua rincian unsur yang membentuk jumlah saldo akhir. Sebagai contoh, sebuah daftar piutang usaha akan meliputi sebuah rincian setiap saldo akun pelanggan dengan jumlah semua akun. Dalam hal ini, daftar tersebut dipakai untuk menguatkan akun kontrol piutang usaha. Yang ketiga, rekonsiliasi. Schedule rekonsiliasi atau reconciliation schedule mendukung sebuah akun tertentu dengan cara mengaitkan jumlah neraca saldo kerja dengan beberapa jenis catatan lainnya. Umpamanya, rekonsiliasi bank menghubungkan akun kas pada buku besar klien dengan catatan rekening giro dari bank. Penyusunan rekonsiliasi melibatkan pemeriksaan dokumen dan catatan serta melakukan kalkulasi.
Yang berikutnya adalah tes kelayakan. Tes kelayakan atau reasonableness test merupakan kertas kerja yang menunjukkan komputasi auditor dalam menentukan apakah sebuah saldo akan tampak layak atau wajar. Sebagai contoh, akun penyisihan piutang ragu-ragu sering dievaluasi sebagai sebuah persentase dari total piutang usaha atau riwayat masa lalu penagihan piutang usaha. Yang berikutnya adalah maklumat. Maklumat atau nota merupakan jenis schedule audit yang kerap kali dipakai oleh auditor untuk memberikan deskripsi atau analisis tertulis tentang suatu situasi. Contoh, auditor dapat menulis maklumat yang menggambarkan lingkungan kendali internal klien. Yang terakhir, dokumentasi luar. Auditor sering mengumpulkan dokumentasi luar selama audit. Umpamanya, auditor dapat menghimpun balasan konfirmasi dari pelanggan atau dapat menduplikat informasi klien seperti faktur. Penyesuaian dan reklasifikasi audit. Kertas kerja juga meliputi dokumentasi untuk entry penyesuaian audit dan entry reklasifikasi audit yang diidentifikasi oleh klien atau auditor. Kolom penyesuaian yang terdapat neraca saldo kerja mencantumkan dampak penyesuaian audit terhadap baris pos laporan keuangan. Dasar rincian yang mendukung penyesuaian audit dapat dilihat pada kertas kerja schedule pendukung, dan sebagaimana sudah kita lihat pada gambar 430 sebelumnya, serta kertas kerja penyesuaian audit yang dapat kita lihat pada gambar 433. Pada gambar 433 ini memperagakan penyesuaian audit untuk Mega Pratama 31 Desember 2000X2. AJP 7, 8, dan 9 ini merupakan AJP yang dilakukan ketika melakukan rekonsiliasi bank sebelumnya yang tertera pada gambar 432. AJP 7 kita buat jurnal penyesuaiannya. Bank Mega di debit 1.546.350, sedangkan piutang Wesel di kredit. Jurnal penyesuaian yang ke-8, beban lain-lain di debit, sedangkan Bank Mega di kredit 13.350. 102 ini merupakan nomor kode rekening. Sedangkan AJP yang ke-9, ayat jurnal penyelesaian yang ke-9 adalah utang usaha 270.000, sedangkan Bank Mega 102 di kredit 270.000. Jadi ini adalah contoh penyesuaian audit yang dilakukan oleh auditor yang tadinya berasal dari hasil rekonsiliasi bank sebagaimana yang tertera pada 432 sebelumnya. Penyesuaian audit dibuat untuk mengoreksi kesalahan catatan klien. Misalnya, seandainya auditor menemukan bahwa jenis persediaan tertentu dinilai secara keliru, entry penyesuaian akan diusulkan untuk mengoreksi kesalahan rupiah. Karena laporan keuangan merupakan representasi manajemen, klien harus menyetujui penyesuaian audit sebelum penyesuaian itu benar-benar dibukukan ke dalam akun buku besar dan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kolom reklasifikasi pada gambar 430 yang sudah kita lihat sebelumnya memuat reklasifikasi audit. Reklasifikasi audit dibuat untuk menyajikan informasi di laporan keuangan secara benar. Reklasifikasi audit mempengaruhi akun laporan keuangan atau akun neraca, namun tidak kedua-duanya. Contoh, reklasifikasi audit mungkin diperlukan untuk menyajikan proporsi yang lancar dari utang jangka panjang sebagai sebuah kewajiban jangka pendek. Reklasifikasi audit tidaklah dibukukan ke dalam catatan klien.
Di sini terlihat perbedaan antara penyesuaian audit dengan reklasifikasi audit. Penyesuaian audit merupakan koreksi kesalahan atau kelalaian klien atau misaplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, entry penyesuaian audit yang pada akhirnya dianggap material, baik masing-masing maupun keseluruhan, diharapkan akan dicatat oleh klien. Sebaliknya, reklasifikasi audit berhubungan dengan penyajian laporan keuangan yang tepat dari saldo akun yang benar. Karena akun buku besar tidak mengalami kekeliruan, maka reklasifikasi audit tidak dibukukan oleh klien ke akun buku besar. Oleh karenanya, di neraca saldo kerja, reklasifikasi tadi diperlihatkan dalam kolom terpisah dari penyesuaian audit. Format kertas kerja. Auditor haruslah memakai format kertas kerja yang meningkatkan efektivitas komunikasi bukti yang diperoleh. Walaupun mekanisme format boleh saja berbeda di antara para auditor dan kantor akuntan publik, namun ada karakteristik serupa di antara kertas kerja para auditor. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, judul. Semua kertas kerja harus mempunyai kepala atau judul yang tepat. Judul pada setiap halaman kertas kerja harus menerangkan apa tujuan kertas kerja, disertai nama klien audit dan tanggal laporan keuangan yang diaudit. Sekiranya judul tidak dipakai, penelaah kertas kerja mungkin tidak akan memahami audit tertentu yang terhadapnya kertas kerja diterapkan. Yang kedua adalah indeks. Banyak auditor yang memakai sistem pengindeksan untuk kertas kerja mereka. Pengindeksan memungkinkan pengendalian yang lebih baik terhadap kertas kerja selama audit, memberikan urutan logis dalam penataan kertas kerja yang membantu telaah atau review, memangkas waktu pengumpulan kertas kerja untuk diarsipkan, dan memberikan akses yang lebih cepat terhadap kertas kerja tertentu setelah diarsipkan. Untuk pengindeksan kertas kerja, auditor biasanya memakai kode berurut nomor atau abjad. Contoh, auditor dapat membubuhkan abjad di setiap pos laporan keuangan penting. Dengan demikian, aset tetap dapat dibubuhi dengan huruf F. Skedul utama kemudian dapat dibubuhi dengan sebuah angka di belakang aksara itu, dan analisis rinci yang mendukung skedul utama untuk aset tetap bisa F1, dan analisis rinci yang mendukung mobil dinas bisa berupa indeks F11. Skedul rinci biasanya mendukung skedul rinci pokok, kemudian dapat dibubuhi dengan nomor ketiga. Manakala auditor melakukan pekerjaan audit pada sebuah kertas kerja, dan informasi pendukung diperoleh dari kertas kerja lainnya, auditor membuat rujukan silang informasi yang ada di setiap kertas kerja. Proses pengindeksan dan pembuatan rujukan silang akan memberikan jejak audit dari laporan keuangan ke masing-masing kertas kerja, sehingga mudah diikuti oleh penelaah atau yang melakukan review. Ilustrasi pengindeksan kertas kerja diperagakan pada gambar 434. Dapat kita lihat di sini gambar 434, indeks kertas kerja standar. Masalah-masalah yang tertunda, salinan laporan keuangan, neraca saldo kerja, ayat jurnal penyesuaian untuk tutup buku, pembalik, dan reklasifikasi, dan hal-hal umum. Hal-hal umum dapat dirinci, daftar pengungkapan, surat perikatan. Kita lihat di sini kodenya, kode rujukannya atau kode referensi silangnya A1,
AU2, dan seterusnya. Indeks kertas kerja lainnya adalah kas, diberikan abjad A atau huruf A, piutang usaha B, persediaan C, beban bayar di muka D, dan seterusnya. Sedangkan pendapatan atau beban lain-lain dapat diberikan kode KK. Penaksiran risiko kendali dapat diberikan kode IC. Jadi demikianlah contoh bagaimana auditor membuat indeks kertas kerja standar, kertas kerja otomat. Dengan semakin merebaknya pemakaian komputer pribadi atau personal komputer, banyak auditor yang kerap kali memakai komputer pribadi untuk menyusun dan menyimpan semua kertas kerja mereka. Kertas kerja berbasis komputer memampukan pengubahan data secara lebih mudah, misalnya pelaksanaan komputasi dan pemindahan data dari kertas kerja yang satu ke yang lainnya, serta kemudahan penyimpanan dan akses data. Tanda koreksi atau tanda centang atau tick mark merupakan simbol yang digunakan di kertas kerja guna mengindikasikan bahwa auditor sudah melaksanakan prosedur tertentu terhadap unsur yang diberikan tanda koreksi atau tanda centang, atau informasi tambahan tentang unsur itu terdapat di tempat lainnya di kertas kerja. Contoh, auditor mungkin memakai tanda koreksi di samping akun mobil dinas. Tanda atau simbol koreksi dapat dijumpai di posisi bawah kertas kerja dengan sebuah keterangan bahwa auditor sudah memeriksa sebuah faktur. Karena tanda koreksi berfungsi sebagai penjelasan, auditor haruslah memastikan bahwa semua tanda koreksi diterangkan secara jelas pada kertas kerja. Contoh-contoh tanda koreksi yang dapat dipakai antara lain meliputi beberapa tanda berikut, namun auditor juga dapat menggunakan tanda-tanda lainnya. Tanda tangan. Kertas kerja harus berisi sebuah petunjuk auditor yang membuat kertas kerja atau tanggal kertas kerja dibuat. Setelah merampungkan masing-masing tugas mereka, pembuat kertas kerja maupun penelaah atau preview kertas kerja harus membubuhkan tanda tangan serta tanggal pembubuhan tanda tangan itu. Hal ini membentuk tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan dan telaah terhadapnya. Tautan kertas kerja dengan standar auditing. Kertas kerja harus mendokumentasikan pemenuhan standar umum dan standar pekerjaan lapangan, terutama kecukupan bahan bukti audit. Auditor tidak boleh menyatakan kesimpulan apapun di luar keahliannya atau membiarkan adanya pertanyaan atau catatan yang tidak terjawab atau tidak dipertimbangkan. Nota kertas kerja biasanya sangat berfaedah dalam mendokumentasikan bukti dan kesimpulan yang dicapai. Sebuah nota perencanaan dapat mendokumentasikan proses perencanaan, dan notasi-notasi dari para penelaah dapat menolong dokumentasi kehadiran supervisi. Kertas kerja dirancang untuk mendukung kerja audit, yakni ketaatan auditor terhadap standar-standar auditing yang berlaku umum, yang bisa mendukung atau tidak mendukung laporan keuangan, tergantung pada kewajaran representasi itu. Sebuah instrumen untuk memastikan dokumentasi memadai dari operasi klien adalah dengan menyimpan sebuah arsip audit berkesinambungan permanen yang terpisah dari arsip tahun kini. Arsip atau file yang terpisah ini akan meliputi informasi yang dapat digunakan dalam semua audit, tahun lepas tahun. Contoh, sebuah bagian organisasi klien, deskripsi jabatan para karyawan, riwayat kegiatan bisnis, keterangan pers,
dan hubungan legal, termasuk akta pendirian perusahaan, anak perusahaan, dan pendaftaran di bursa saham dengan berbagai mata uang. Semuanya dapat ditempatkan di arsip audit permanen. Lebih lanjut, arsip audit haruslah berisi informasi tentang kebijakan-kebijakan akuntansi, basis valuasi, masalah-masalah mekanisasi dan komputerisasi, bagan akun, dokumentasi kendali, kontrak, dan rencana jangka panjang. Kertas kerja saat ini kemudian dapat melakukan pengecekan silang ke bagian-bagian yang relevan dari arsip permanen. Pertimbangan umum, auditor harus mencermati banyak hal tak kalah menentukan muatan, format, dan penataan kertas kerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh auditor antara lain, kertas kerja haruslah jelas, sehingga auditor lainnya yang tidak berhubungan sebelumnya dengan audit sekarang dapat menelaah kertas kerja dan menentukan bentuk dan luas pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana kesimpulan dicapai. Isi masing-masing kertas kerja atau kelompok kertas kerja terkait harus mengidentifikasi satu sumber informasi yang disajikan, misalnya buku besar aset tetap, jurnal pengeluaran kas, 2. Sifat dan luas pekerjaan yang dilakukan, serta kesimpulan yang dicapai dengan simbol atau petunjuk naratif atau gabungan keduanya, dan 3. Rujukan silang yang tepat dengan kertas kerja lainnya. Sebelum merampungkan auditor sepatutnya memecahkan semua pertanyaan atau pengecualian dalam kertas kerja. Dikarenakan beberapa hal, auditor harus melepas kertas kerja tanpa menyelesaikan semua hal tersebut. Dia haruslah membuat daftar terbuka di kertas temporer terpisah untuk diperhatikan oleh auditor yang bertanggung jawab. Pengecualian yang belum terpecahkan atau penjelasan yang tidak lengkap dalam kertas kerja dapat ditafsirkan sebagai sebuah indikasi audit yang tidak tuntas. Informasi dan komentar pada kertas kerja biasanya menunjukkan laporan fakta dan kesimpulan profesional. Dengan demikian, bahasa harus jelas dan bebas dari sifat pertimbangan yang kabur seperti baik dan buruk. Kesimpulan harus dikuatkan oleh fakta terdokumentasi, khususnya manakala perhatiannya pada catatan klien. Dan terakhir, kertas kerja harus dilihat sebagai sebuah penyajian informasi terpadu. Auditor harus melakukan pengecekan silang kertas kerja untuk menarik perhatian hubungan antar akun dan untuk mengacu pada kertas kerja lain yang merangkum atau merinci informasi terkait. Kepemilikan, penyimpanan, dan retensi kertas kerja. Sebagaimana ditetapkan dalam Standar Auditing 338 mengenai kertas kerja, kertas kerja adalah milik auditor dengan hak milik terhadapnya menjadi subjek terhadap limitasi etis berkenaan dengan kerahasiaan. Kertas kerja tidak boleh diberikan kepada klien maupun pihak ketiga kecuali atas perintah pengadilan, misalnya perintah tertulis untuk maju di depan persidangan. Sungguh pun demikian, auditor sering pula membolehkan klien untuk menggunakan kertas kerja sebagai sebuah referensi dan akan memberikan akses kertas kerja kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh klien, seperti auditor penerus atau suksesor. Milik auditor, sebagai catatan pekerjaan audit yang dilaksanakan, haruslah dilindungi dan diawasi guna memastikan penyimpanan yang aman. Hal ini bermakna bahwa kertas kerja harus disimpan di lemari terkunci yang aksesnya hanya dimiliki oleh auditor.
Akses tidak berizin ke kertas kerja haruslah dicegah karena informasi rahasia bisa saja bocor. Lagi pula, kertas kerja bisa diubah atau informasinya diekstrak yang dapat membuat proses audit menjadi tidak sahih.